Oke, selanjutnya kita akan membuat home background. Kita akan bikin BG di sini, terus kita neo solid, terus rem, kita cari rem di sini, terus kita bikin biru tua, dan di sini yang keduanya biru muda. Udah. Setelah itu kita agak diatur dikit. Taruh aku atur dulu sini, sedikit agak tua ya, agak muda. Oke, setelah itu kita bikin neo solid lagi. Kita akan bikin yang kayak apa sih cara bilangnya, pokoknya nanti dia menyebar itu cuk. Ini kita Venetian blend dulu. Setelah di Venetian blend ini kita atur dulu sedikit ini, terus kita cari polar koordinat, kita reach to polar, kita kecilin itunya, terus kita atur lagi biar nggak kepotong itunya hitam itu, scale-nya kita besarin, terus opacity-nya kita kecilin. Kalau mau opacity kalian pencet D aja ya. Terus kita ke tuil, terus tuilnya kita giniin, bengkokin ya, ini trik biasa aja sini, terus bengkokin kayak gitu ya. Sip, bentar gua atur lagi sedikit. Oke, ini gua atur lagi biar lebih besar ya. Setelah itu opacity-nya kita kecilin lagi, sini kita kecilin, terus kita masih mainin rotasinya, terserah sih pokoknya sedikit kencang aja nanti biar time remapnya nggak terlalu lambat ya nanti pas proses time remapnya. Nah ini pokoknya secepat itu aja lah ya. Terus kita masuk ke shape, kita kasih warna putih dulu, warna putih, terus ini kita tahan shift ya, shift biar dia nggak jadi persegi panjang, biar jadi peta gitu. Terus line-nya kita lurusin, anchor point-nya kita lurusin, stroke-nya besarin, terus kita cari size, kita keyframe size-nya yang keyframe pertama 0, yang kedua besarin, terus kita gedein aja sih. Berarti itu cuman, oh ini agak kelambatan ya, kita cepatin lagi. Oke, setelah jadi terus kita giniin, terus Venetian blend kita duplicate tadi ya, terus duplicate, terus Venetian blend, masukin Venetian blendnya kita atur ke 80 90, terus kita giniin segini boleh lah ya. Terus kita cari rem nggak usah sih, kayak nggak usah sih, kayak burung gak sih ini. Bentar gue coba dulu warnanya. Kurang sih, kita hapus lah ya. Terus setelah dihapus kita stroke-nya aja kita apakan biar kalau rem kayaknya terlalu nyatu sama background teman-teman. Nah, terus kita giniin dulu ya, kita tipis ini, jangan sampai itu kepotong teman, itu tuh kepotong anjir. Kalau kita atur ya terus ya biar dia nggak kepotong. Ntar gua atur dulu teman-teman ya, pokoknya kalian atur aja biar dia pas membesar dia nggak kepotong gitu, soalnya buru anjir kalau dia kepotong gitu anjir. Oke, ini setelah saya terus demikian rupa jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita duplicate, terus Venetiannya kita 0, directionnya, terus kita warna ini kita ubah ke warna biru muda. Selalu biru muda, mungkin kita atur lagi Venetian blendnya, lalu diatur terus ke itu kita duplicate lagi yang shape kedua, terus kita kecilin stroke-nya bentar, kita ubah warna putih, kita hilangin Venetian blend, kita kecilin stroke-nya. Setelah itu setelah dikecilin stroke-nya nah jadi seperti ini teman-teman, jadi bervariasi gitu ya. Kita precom terus
Kita cari echo ya, bukan echo space, yang echo aja, yang echo ya. Terus ini kita atur, kita ikutin aja cara gue ya. Jadi kalian paham sih pasti. Terus number of echoes nya nanti dia akan jadi kayak gitu ya. Number of echoes nya kita besarin. Nah kita lihat di akhir, kalau di akhir udah tercopy semua, berarti udah segitu aja number of echoes nya. Terus cari drop shadow, softness kita giniin, ikutin aja settingan shadow gua. Oke, ini kita, nah nanti dia akan jadi seperti itu teman-teman. Ini emang tutorial untuk pemula aja sih, untuk yang betul-betul baru mulai, yang baru start ya. Terus ini kita select sweepnya, kita besarin widthnya, intensity 0, terus thickness besarin, intensity nya besarin lah. Jadi dia akan sedikit bercahaya gitu ya teman-teman ya. Jadi ada bercahaya-cahaya gitu teman-teman. Control save dulu biar nggak main aman aja ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi partikel di sini solid, terus kita bikin sisi partikel war biar lebih mudah aja nandainnya nanti kalau kalian perlu ya. Oke, kita tandain aja di sini. Pada nanti kalian mau ubah kan, jadi bikin aja nama plugin aslinya. Dia bukan plugin sih, lebih ke dari AE nya. Nah, bentar. Oke, kita cari di sini sisi particle war. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Kita ikutin aja settingan gue ya. Pertama kalian ke PC ini ya, ke producer dulu. Z nya kita naik, Y nya kita naikin. Terus Y nya dan Y lagi. Rotate radius X, terus ke resistannya kita kecilin, terus ke partikelnya kalian pilih star boleh, terserah sih sesuai kemampuan kalian. Kalau gue sih lebih ke cube ya, gue suka cube sebenarnya. Cube ini terus kita ubah warnanya, terus kita besar. Bentar. Udah terlalu banyak ini cu. Nah oke, nanti pokoknya kalian ikutin aja apa yang gue bikin ya. Tapi ini terlalu banyak gitu loh. Bentar. Kita akan kuranginnya di beard rate-nya ke sana. Jadi akan lebih di atasnya aja ya. Tadi terlalu banyak coy. Terus max-nya pokoknya ikutin settingan gue di sini. Terus di sini biru, kurang sih putih aja lah ya. Di sini biru putih ya, biar sama date-nya. Biarnya putih, date-nya biru. Yang pokoknya dia pas keluar putih. Tuh. Pas dia keluar putih, pas masuk biru gitu maksudnya. Pas masuk biru. Nah kita bikin lagi di sini sesi particle world. Oke, particle world 2. Terus kita ke fisik, kita resistennya kecilin, gravity-nya naikin, terus kita ke particle, pilih shadow sphere. Enggak sih tekstur kayaknya kurang, cube jangan deh, light convex. Nah ini boleh nih. Terus kita besarin, nah banyakin dikit bitrate-nya. Terus kita kasih warna fill-nya warna putih ya. Aduh kok salah ini sih. Nah ini nih putih, warna putih. Nah nanti kan jadi seperti itu teman ya. Oke, jadi biar kesana lebih berisi aja ya, biar nggak kosong. Background intro nya
Oke, ada yang kurang gak sih ini? Bentar gue cek, gue pikir-pikir dulu apa yang kurang lagi nih ya. Kayaknya udah sini ya. Kita langsung taruh bijinya. Bukan biji itu ya, maksudnya BG ke intercomnya. Terus kita tambahin teksnya drop shadow. Distance-nya kita turunin, naik ke bawahin. Terus nanti jadi lebih bershadow gitu ya teman-teman teksnya. Oh bentar sih, gue tambah lagi lah ya background ya, biar lebih rame cok. Bikin sini CC Mercury, salah, bukan CC Mercury, Mercury. Nah ini Mercury. Terus fillnya kita kasih warna biru muda. Let's go, biru muda. Terus text rotate-nya kita terus seperti demikian rupa seperti yang gue bikin ya. Nah kan jadi seperti itu tuh. Nanti terus kita gedein mirrornya, banyakin sedikit. Terus kita rotate ke 180. Nah nanti ini kita ke bawahin lagi produsernya, kita ke bawahin, terus resistennya kita kecilin, dan jadi seperti itu, seperti kayak ada api-api biru gitu teman. Terus kita kasih sini blur di sini, kausian blur aja lah ya. Terus brightness-nya kita gini. Nah nanti kayak seperti ada api-api gitu ya, kita turunin sedikit. Nah nanti akan jadi seperti itu teman-teman. Ini trik-trik sederhana aja sih ini, betul-betul untuk pemula aja sih, belum baru ngerti AE ya kan. Terus ini kita produser kita ke bawah lagi ya. Oh iya, ntar gua besarin sedikit sih. Nah terus kita ke sini. Nah nanti akan jadi seperti itu teman-teman. Let's go. Betul-betul trik dasar sekali. Oke. Terus ntar gue play dulu kali ya. Gue mau ngecek dulu sih apa gitu yang kurang ya. Kayaknya udah pas sih. Ini udah pas kali ini ya. Semoga aja nih. Nanti kan drumnya dibantu sama partikel yang lain. Ntar ini gue atur lagi sini. Ini kita giniin. Terus oke, kita coba cek lagi nih. Ntar gue preview dulu ya. Kita control save dulu. Terus kita Ctrl Alt T biar ada time remap-nya. Terus kita masukkan keyframe sesuai beatnya ya. Terus di sini kita masukin lagi keyframe-nya, masukin lagi, kita tenain lagi, masukin lagi. Nah cakep. Terus kita masukin lagi timeline terakhir, dan kita blok keyframe assistant ECS. Setelah itu kita ubah grabnya ke value. Terus kita blok semua grabnya. Terus kita giniin. Nah kita giniin, kuningnya ikutin aja gua. Nah pokoknya dia lurus gitu teman, lurus gitu. Dia ada lurus gitu deh. Nah pokoknya dia lurus gitu ya. Nah semuanya lurus kan gitu. Jadi akan jadilah seperti ini. Ntar gue preview dulu.
Jadi sedikit ada kayak sing gitu cok, ada kayak jek 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 gitu. Karena ini terlalu kasar sih, ini gue kecilin lagi nih, gue kecilin tapi tetap kurus ya, kuning itu ya. Oke, nah nanti jadi ini, let's go. Kayaknya udah halus aja ya, nggak terlalu tepat, nggak terlalu kasar kayak tadi time remove-nya. Oke, sekarang kita cute sih, kita cut bagian yang nggak penting di situ biar lebih ringan aja ya. Gue orang kayak resepsionis gitu coy, gue harus kayak harus ini dikerjain gitu dulu gitu, lebih teratur aja. Ntar gue cek lagi sini. Oke, selanjutnya kita ke itu, ntar gue bersihin dulu ini yang nggak penting ya, komen yang nggak penting biar lebih bersih aja apa namanya, workspace-nya. Oke, kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu burs ya. Kita cari bikin sini burs ya, burs apa ya, burs. Nah oke, terus kita pergi ke itu pen tool, proportional grid-nya kita nyalain, kita zoom terus scroll terus kita fade up terus. Nah, kita sesuaiin dengan garis proportional grid-nya. Terus kita tebalin stroke-nya. Kita ke trim pad, kita ke N-nya terus gini, kita start lagi, startnya kita giniin. Nah, separuhnya aja ya, jangan sampai habis. Terus klik kanan, keyframe assistant, easy as, ubah ke speed grab, terus kita giniin. Nah, jadi seperti itu. Ini mungkin kayak gua akan terlalu cepat kali ini ya, agak-agak di bentar. Kita masuk ke stroke lagi nanti aja deh, masuk ke stroke terus kita kecilin stroke-nya, let's go. Jelas gitu teman-teman, kita agak-agak gua pokoknya teratur aja, pokoknya sesuaiin aja ya. Ini gua kelamain lagi sini. Nah, agak jauhin lagi keyframe-nya biar nggak terlalu cepat. Nah, kayak seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Bentar gue cek dulu nih, kayaknya udah pas kali ini ya. Oke, selanjutnya kita duplicate, Ctrl D, ubah rotate-nya ke 90. Terus rotate ketiga 180, yang keempat 270. Nanti jadilah seperti ini. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Setelah seperti itu kita duplicate, Ctrl D. Ini kayaknya ntar gue besarin dulu kali ya, ini gue kecilin dulu, tadi terlalu besar anjir. Kecilin dulu, kecilinnya sesuaiin aja ya. Terus kita kontrol duplicate, ubah rotate-nya, salah, kontrol duplicate terus ubah rotate-nya kayak gitu ya, dimeringin aja biar jadi kayak kembang api gitu, duar. Oke, burs kita telah jadi. Terus kita ke intro home,
pergi ke ini burs duar, kita pas-pasin dengan bitnya, kita potong yang gak guna yang udah nggak ada animasinya, terus kita ke drop shadow biar lebih realistik ya, biar nggak terlalu nyatu sama backgroundnya coy, jadi kayak punya begitu. Nah pasin aja sama bitnya ya, kalian pas-pasin aja terus sama bitnya sampai mampu saya gitu. Terus ini kita geserin ke sini, pokoknya kalian pas-pasin aja lah ya, pasin geserin, nanti dipasin geserin gitu, terus kita copy lagi, terus taruh di sini bawah, taruh di bawah, terus kita giniin. Nah bukan kalian gitu-gitu aja terus nanti sampai ke bit ke terakhir. Oke, let's go. Welcome back, akhirnya kita sampai yang ke terakhir bitnya ya, setelah berjuang mengcopy terus. Nah nanti seperti itu ya, ledakan kayak gitu. Let's go. Ada walaupun copy capek juga cuy. Terus ini kita udah kira copy ini semuanya ya, borsnya. Pokoknya kalau yang terakhir bisa di duplicate 2 gitu. Nah terus selanjutnya kita buat spline ya, spline kita buat sini spline, terus ke pen tool. Ini ikutin aja cara gua ya, tapi terserah sih mau motif bengkoknya mau gimana, tapi kalau mau lebih biar lebih teratur ke lihat gue deh, coba lihat gue. Terus ini kita giniin, terus kita trim pad seperti biasa, saya di trim pad N nya giniin, terus ke N lagi, star kita besarin lagi, jadi seperti itu. Kita utamain keyframe nya, kita jauhin lagi sekali lagi. Oke, jadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita kontrol D lagi, terus ke rotate 180. Jadi nanti seperti ini teman-teman jadinya. Ya ini basic aja sih. Terus ini kita duplicate lagi, kita ubah warna biru. Nah kita turunin stroke-nya nanti jadi seperti itu. Nah kita geserin sedikit lebih ke depan yang birunya, jadi seperti itu teman-teman. Terus spline-nya ya, stroke-nya mungkin bisa dibesarin lagi kalau mau. Terus kita masukin spline-nya ke intercom, dan kita sudah mendapatkan spline buatan kita sendiri. Oke, kita lanjut. Ini gua kayaknya ada yang kurang pas deh. Enggak ding. Udah, ini kita cut dulu spline-nya. Terus kita pergi ke BG nya, kita copy time remap tadi. Udah kita time remap, terus pergi ikutin apa cara gua. Terus kita nanti jadi kita Ctrl C ya, tadi Ctrl C terus Ctrl V ke spline nya, dan spline nya juga ngikut time remap. Let's go. Itu teman-teman nanti jadi kayak ngikut gitu deh nanti ya, jadi ngikut ke backgroundnya kayak ada singnya lagi, kayak dik ya, ngikutin gitu teman-teman ya. Ini betul-betul tutorial yang sangat sederhana sih, tuh orang yang baru pemula ya. Terus ini spline-nya kita kasih drop shadow, terus softness-nya kita besarin. Nah jadilah seperti itu teman-teman. Oke, jadilah seperti ini. Ntar gue play. Oke, selanjutnya kita ke kom berikutnya, itu big burst. Oke, itu
biar lebih mudahnya untuk apa, mempercepat kinerja kalian bisa copy aja ya, copy aja bursnya ya, copy burs yang sebelumnya kalian copy cok. Bentar, kita ke burs yang tadi. Nah itu kita copy satu yang player satunya, Ctrl C terus Ctrl V, terus scale-nya kita besarin karena dia big burs ya, big burs. Terus oke, sudah besar kayak gini ya, kalian Ctrl C lagi, Ctrl D aja lagi ya, Ctrl D aja, terus kalian rotate nya ke 90, 180, Ctrl D lagi 270, terus nah nanti jadi seperti big burst. Ctrl D, terus rotate nya gini-giniin. Oke, rotate nya kita giniin coy. Nah nanti akan jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita save ini, kita ini precom, kita scale nya kita besarin gini, nanti kayak lebih ada animasi membesarnya gitu. Udah salah jangan kayak gini deh. Ini kita giniin aja, Finition Blend, terus kita copy lagi, terus kita ubah filenya jadi warna biru tua. Nah kita ubah lagi yang di sini warna biru tua juga. Oke, jadi ya ini big burst kalian. Oke. Terus kita masukin ke hidrocomnya, sini hidrocomnya, terus kita oke, jadilah seperti itu teman-teman ya sih, jadi kayak gitu ya. Terus kita drop shadow, di stand nya kita giniin, terus ke bawahin dikit directionnya, jelek sweep, terus kita sensitivity nya kita giniin. Oke, selanjutnya nanti dia jadi akan kayak ada putih-putih juga lagi ya. Oke, jadi kayak gitu. Setelah itu apa lagi ya, kita kontrol dia lagi, terserah sih. Kalau mungkin kalau untuk big burst ini satu-satu aja bednya ya, jangan terlalu banyak juga, nanti jadi berantakan anjir. Terus ini kita nanti jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kalian ke fractal noise, kalian buat komposisi fractal noise, kalian solid. Bentar, ini kok warna abu-abu sih ini. Aduh. Solid, terus solidnya hitam, terus kita kasih sini fractal noise. Kalian klik 2 kali, terus kita naikin brightness kontrasnya, terus salah, scale height ya kita 10.000, kontrasnya besarin, terus masking ya, voice dulu kayak voice, terus kalian putarin aja, terus putarin jadi seperti itu ya. Terus kalian masking, kalian besarin dulu maskingnya biar nanti pas feeder dia nggak ngebug gitu cok. Terus ini kita max pad kayak gini, terus kita kayak ikutin aja kayak gue ya.
yang keyframe lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kecilin sedikit di sini pas yang keyframe tengah ya. Fadernya kita naikin, nanti jadi seperti itu. Terus kita ke polar koordinat. Polar koordinatnya kita reach to polar 100%. Nah, kita transformnya kita besarin, scale-nya nanti jadilah fractal noise buatan kalian sangat jago. Oke, kita masukin fractal noise nya. Ayo masukin fractal noise nya di intercom, kita mau sesuaiin sama beat aja. Wah, jangan gabung sama burst yang lain sih, kayak big burst itu jangan terlalu digabung. Oke, selanjutnya kita masukin fractal noise di sini, dan sebentar. Oke, kita ubah ke mode screen, jadilah seperti itu ya. Nah, jadilah seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita control save dulu. Selanjutnya oke, kita cek lagi di sini. Terus kita ke biji, terus kita cari CC light wipe, terus reverse transition, no intensity, no lean, 100 compilation ya. Terus itu kita besarin gini ya. Setelah itu kita keyframe assistant AZS, benerin grabnya. Kita ke value terus nah jadilah kayak gitu. Ke value, ke speed maksudnya. Nah, nanti dia akan masuk gitu cok. Oke, jadi masuk gitu deh teman-teman ya. Terus kita new solid warna putih, kita ke bawahin sampai ke bijinya, terus kita copy, CC like sweepnya Ctrl C, Ctrl V, reverse transitionnya checklist lagi, intensity-nya nolin lagi. Jadilah kayak itu, jadi kayak nggak satu dia yang masuk, jadi kayak ada pendampingnya, asik kayak pendamping itu cuy. Nah, jadilah kayak gitu ya. Bentar. Displaynya kayak di sini sih. Nah, untuk menutupi kekurangan yang itu ya, bisa kita displaynya, kita opacity-nya kita turunin. Terus nah nanti jadi dia gak, nah pokoknya nggak nampak nanti kok, nggak terlalu kelihatan lah ya, cuman dia nggak apa-apa lah. Aduh, sorry. Oke. Oke, selanjutnya kita kom lagi, terus di sini bikin radial muter. Terus kita pilih bullet shape-nya warna putih, terus tekan shift, tahan kursornya, ditahan, terus tubalin stroke-nya round cap, round join, terus trim pad, terus kita mainin star end nya, stroke weight nya juga mainin, ikutin aja ya kayak gue tadi ya. Aku cepatan mungkin bisa kalian dapatin videonya ya, soalnya nanti kepanjangan video cok. Yang kita giniin aja, ini giniin. Nah, nanti dia akan jadi seperti itu. Ini stroke weight nya kita kecilin dari yang keyframe awal, terus keyframe
akhirnya kita kecilin juga stroke-nya, kecilinnya sebelum di keyframe N ya, keyframe yang N bukan yang star. Kalau star dia kayak lembek gitu cuy. Oke, ini kita giniin. Oke, bentar, gue setting lagi sini. Kita keyframe assistant easy as, ubah grab speednya, terus duplicate ubah ke 180, nanti jadi seperti itu ya. Kalian punya radial sendiri, terus duplicate lagi, terus ubah rotate-nya cu. Nah jadi seperti itu teman-teman, muter gitu dia. Ubah warna biru ya, ubah warna biru kedua-duanya. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita duplicate lagi, terus scale dan rotate nya kita mainin lagi rotate-nya, terus apa lagi ya, ubah warnanya ya, warnanya ke warna biru muda sedikit. Jadilah seperti itu teman-teman. Kalian punya radial sendiri ya. Oke, kita taruh radialnya di intercom seperti biasa. Taruh radial wave-nya di sini. Oke, terus taruh radial wave, taruh radial wave-nya, potong bagian yang nggak guna ya, bagian yang nggak ada. Tunggu, kita kasih drop shadow dulu, terus gigi. Nah pokoknya biar lebih nggak jatuh banget. Terus kita potong, Ctrl Shift D ya, lupa gue bilang Ctrl Shift D. Terus ini kita jadilah ada radial wave kayak begitu ya teman-teman ya, ada radial wave kayak gitu ya, tapi bervariasi aja ya. Oke, sekarang animasi background, spline, burst, fractal noise, semuanya udah cuy. Teks juga udah, background udah, semuanya udah. Berarti tinggal syncs-nya berarti ya. Oke, kita lanjut ke syncs-nya, let's go.